Halo semuanya, apa kabar? Kembali bersama Alan Keribo di sini. Kali ini aku mau membahas baterai. Jadi kemarin aku mengadakan itu apa itu minta ini teman-teman minta bahas apa kali ini? Apa itu namanya ya? Lupa aku. Pokoknya aku minta pendapat. Ternyata yang minta perawatan atau membahas baterai itu banyak, 75% kayaknya. Terus yang membahas sepeda listrik dan air. Terus yang ketiga netral. Nanti ini sekarang aku mau membahas cara perawatan dan perbedaan baterai SLA dan lithium. Ya, jadi kali ini aku mau membahas itu. Oke, jadi yang bertanya mengenai cara perawatannya baterai SLA dan perbedaan baterai lithium dan SLA tak gabung di sini ya, sesuai itu persenan. Oke. Baterai lithium itu ya pada sepeda listrik atau motor listrik itu yang pasti lebih ringan. Umur bisa panjang dan jarak tempuh jauh ya. Jadi itu untuk baterai lithium. Kemudian untuk baterai SLA alias si lead acid itu lebih murah, terus tahan banting, mudah digunakan, tapi berat umurnya pendek. Jadi dia lebih pendek dari baterai lithium. Oke, let's go. Jadi apa bang? Jadi ya begini, kalian mempunyai sepeda listrik apa? Misalnya sepeda listrik Yunfli memakai baterai lithium dan yang satu memakai baterai SLA. Bandingkan jarak tempuhnya, bandingkan kekuatannya. Nah, itu yang pertama, baterai SLA itu perlu perawatan. Baterai lithium itu tidak usah perawatan. Jadi dengarkan, baterai lithium pada sepeda listrik itu menawarkan keunggulan dari berat keringan, umur panjang bisa 800 sampai 1000 plus siklus atau sekitar 2 sampai 4 tahun itu. Dan jarak tempuh jauh, namun harganya mahal. Sebaliknya, baterai SLA lebih murah, tahan banting dan umum digunakan, tetapi jauh lebih berat. Umur lebih pendek, yaitu 300 sampai 500 siklus, sekitar 1 sampai 2,5 tahun. Dan jarak tempuh lebih terbatas. Batuk dulu. Jadi selama ini aku sudah menggunakan baterai SLA dan memang benar baterai SLA itu ya intinya tidak bisa meledak dan tapi bisa kembung. Nah, itu saat ngecas lupa ya. Kalau casnya bukan otomatis. Dan itu memang berat, jarak pemakaian aku waktu itu 2,5 tahun lah. Itu masih bisa, tergantung perawatan pemakaian. Baterai SLA dipakai setiap hari itu tambah awet. Seperti itu. Jadi tabel perbedaan itu mendetail antara baterai lithium dan SLA. SLA itu seperti ini. Ya, baterai lithium lebih mahal, baterai SLA alias aki lebih terjangkau alias murah. Terus beratnya lebih berat SLA daripada lithium. Untuk usia, baterai lithium lebih panjang. Untuk baterai SLA lebih pendek. Jarak tempuh efisien tinggi untuk baterai lithium. Baterai SLA pendek, kapasitas terbatas. Baterai lithium pengisiannya cepat. Baterai SLA lambat. Untuk baterai lithium stabil hingga baterai isinya habis. Baterai SLA cepat turun, performa melemah. Jadi kalau perawatannya baterai lithium itu tidak usah merawat karena minim perawatan ya, karena ada namanya BMS atau baterai manajemen sistem. Kalau baterai SLA perlu perhatian khusus, hindari overcharge. Gitu. Jadi kalau
baterai lithium itu perawatannya minim. Ya, biasanya yang agak sering lower itu loh colokannya baterai. Itu karena sering diangkat keluar, colok, angkat keluar, colok lagi seperti itu. Itu sering lodang. Orang Jawa bilang itu apa ya? Kocolok-kocolok itu loh, kocak. Nah, kalau baterai SLA yang penting sering dipakai terus dicas, jangan sampai overhead, nggak dicabut, itu awet. Kalau dia overhead itu akan melembung dan dia akan meleleh dari batas itu, meleleh kayak umpluk. Apa itu umpluk? Itu apa tuh bahasa Indonesia? Umpluk, itulah pokoknya itu akan meleleh tapi nggak bisa meledak ya itu. Tapi kalau baterai lithium itu kemarin kejadian meledak itu masih ada, terbakar, nggak meledak ya terbakar. Itu yang lithium apa itu ya, ion kayaknya yang sering terjadi. Kalau sekarang yang sering dipakai itu orang-orang sepeda listrik itu kan yang LiPo 4 itu. Jadi perbedaannya seperti itu, perawatannya lebih mudah. Lithium SLA lebih membutuhkan perhatian. Jadi intinya baterai lithium itu cocok untuk pengguna harian yang membutuhkan performa tinggi, efisiensi, dan jarak tempuh jauh. Kelemahan utamanya hanya pada biaya awal yang tinggi. Untuk baterai SLA cocok untuk pengguna jarak pendek, anggaran terbatas, dan pemakaian santai. Kelemahan utama berat dan perlu diganti lebih cepat atau diisi lebih cepat. Dan saat pengisian itu jangan sampai overhead. Nah, saran saya kepada teman-teman yang mempunyai baterai SLA untuk sepeda listriknya, belilah yang namanya adaptor otomatis. Jadi dia saat ngisi, nanti saat sudah penuh dia putus sendiri, nggak nyala. Di situ ada kontrolnya. Tapi kalau yang semi, misalnya ini ngisi sudah penuh, sudah hijau, nggak cepat dicabut, hijau ini akan masuk lagi, bisa merah lagi, lolos lagi masuk. Tapi kalau yang otomatis, dia yang hijau itu juga mati. Jadi saat putus dia otomatis mati, putus udah nggak masuk lagi stromnya. Tapi kalau yang semi otomatis itu masih bisa masuk stromnya. Itu yang bahaya. Mengapa saya bisa bilang begitu? Karena pernah mengalaminya. Ya, lupa nggak cabut, besoknya itu melembung. Nah, itu kejadiannya di GT saya itu, makanya aku udah pernah ganti. Ya, tapi emang GT ku itu udah waktunya ganti ya, usianya sudah 5 tahun lebih kok. 2019 sampai sekarang 2026. Itu sudah ganti sekali. Jadi ini adalah baterai yang kedua. Dan skok-skoknya sudah memang waktunya ganti karena setiap hari dipakai pengiriman seperti itu. Baterai perawatannya seperti itu. Lebih mudah lithium tapi mahal. Kalau SLA lebih murah tapi jarak tempuhnya juga ya sebenarnya kalau jarak tempuh itu mirip-mirip aja. Cuman kalau baterai lithium itu ketika di bawah 10% itu baru BMS-nya baru mendeteksi harus ngisi itu loh. Udah mulai tenaganya sudah mulai respon. Tapi kalau di baterai SLA setiap dia turun, performanya juga turun. Misalnya tinggal separuh itu ya kekuatannya sudah beda lagi. Seperti itu. Oke ya teman-teman, informasinya seperti itu. Semoga bermanfaat yang sedang mencari informasi tentang perawatan kendaraan listrik, sepeda listrik. Oke, sampai jumpa. Semoga bermanfaat.